untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap Kan partai? belum nanya, coba tanyakan dulu. Kemarin saya sudah ketemu Pak Budiari. Kemarin Tanyakan. sempat ketemu di acara Dekopin, apakah beliau sempat membahas hal Ya itu? coba tanya dulu ke Pak Budiari, saya sudah ketemu. Tapi dari Mbak sendiri ada permintaan itu enggak? Apa? Pak Prabowo menunjuk dua dirjen Kementerian secara langsung. Kalau biasanya kan yang menjadi domain dari menteri lain. Ya kan pasti sudah dibicarakan, itu prerogatif eksekutif dan pemerintah, dan pasti ada kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh eksekutif sehingga ada penunjukan nama tersebut dalam membantu pelaksanaan kementerian tersebut. Mbak, akhir-akhir ini kan jaksa banyak yang dianiaya. Apakah dengan keputusan untuk mengerahkan personil TNI untuk menjaga jaksa ini dinilai tepat atau seperti apa melihat dinamika sekarang? Intinya tidak boleh ada intimidasi. Kalau kemudian ada intimidasi, usut tuntas. Kebebasan berbicara itu kan sudah ada undang-undangnya dan ada koridornya. Jadi kalau di luar dari kebebasan berbicara itu sudah melampaui batas, ya diusut secara tuntas dan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Proses ya, kami anggap sebagai ini proses, walaupun nanti tadi di dalam memang banyak sekali yang kami harus ya berargumentasi ya. Tadi kenapa lama juga kami sempat menunggu harus dilaporkan ke pimpinan ya. Jadi kami menunggu, kami sabar, dan akhirnya sudah laporan kami diterima. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah menerima laporan kami. Lalu laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan pasal 310 dan 311 ya, dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo ya. Di sini juga kami memohon atau meminta ya kepada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam dakwaan itu. Kami minta juga kepada Budi Ari dalam hal ini yang telah menuduh kami PDI Perjuangan, kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Ya, kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah, jangan seperti itu. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini ya, yang asal bunyi, asal mangap, asal menyampaikan pernyataan ya. Kami memohon seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran. Demikian. Bang, kemarin kan di DPR juga ada kader PDIP lain yang mengultimatum beliau untuk meminta maaf. Nah, apakah kalau dia meminta maaf akan tetap berlanjut prosesnya atau seperti apa? Baik. Tapi kalau kami, ya, laporan kami ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami ada di sini yang marah terkait ini. Ya.
Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, sebagai otak. Ya. Jadi, kalau menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporan. Begitu. Itu arahan dari Bu Ketum juga. Ya karena kan Bu Ketum juga bilang bahwa tersinggung. Terkait tindakan atau sikap kami atau langkah kami datang kemari, ini adalah bentuk kemarahan kami sebagai kader. Kemarin kami sudah menyampaikan, menginformasikan kepada DPP bahwa kami akan menempuh langkah, diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Jangan marah-marah di luar, kita sebagai warga negara yang taat hukum, lakukan sesuai dengan jalur hukum. Makanya kami membuat laporan. Tadi juga Bu Puan mengatakan meminta klarifikasi itu juga tidak cukup untuk mencabut laporan, tetap dalam proses. Kami tetap menempuh jalur hukum. Gitu. Kami bukan membantah, bukan melawan kepada DPP kami. Tetapi kami menunggu arahan juga. Ya. Tapi kalau saat ini kami tetap ke jalur hukum. Kalau dari PDIP sendiri, dari menurut Abang, sebenarnya motif dari Pak Budi Ari mengatakan hal itu atas dasar apa? Nah inilah orang-orang seperti ini yang menjadi pejabat publik yang ya kualitasnya rendah menurut kami. Asal bunyi saja. Kalau memang dia benar-benar itu difitnah di dalam dakwaan itu, laporkan. Bukan malah menuduh orang lain. Bukan menuduh pihak lain. Kan begitu seharusnya. Dia bukan orang bodoh, orang pintar. Saya nggak tahu pintar benar apa enggak kan. Faktanya bahwa apa yang dituduhkan itu tanpa dasar menurut kami. Karena dakwaan itu bukan ujuk-ujuk datang. Dia udah melalui satu, penyelidikan dari pihak kepolisian. Kedua, sudah melalui penyidikan. Di tingkat penyidikan, baru ke penuntutan. Berarti kan sudah diproses. Dan selama tahapan-tahapan itu, setahu kami, tidak ada klarifikasi kepada PDI Perjuangan. Tidak dipanggil sebagai saksi. Gitu. Selain rekaman suara, apa aja yang kami sebagai rekaman suara, kami juga screenshot media-media sosial mulai dari TikTok, IG, YouTube, kami screenshot sebagai bukti bahwa ini sudah menyebar ke khalayak umum. Demikian. Bang, habis kasusnya kita juga akan melaporkan lagi ke DPP hasil dari laporan ini bakal disampaikan lagi ke Ketum apa enggak? Sama dari Budi Ari sendiri sudah melakukan permintaan maaf juga PDIP. Baik, kami dari sini nanti kami tetap akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat, kami laporkan dan kami akan membuat laporan juga terhadap DPP bahwa kami sudah membuat laporan di Barreskrim. Terkait untuk permintaan dari beberapa kader PDI Perjuangan meminta dia untuk klarifikasi, minta maaf. Sampai saat ini kami belum melihat itikat baiknya untuk meminta maaf. Begitu. Jadi belum ada upaya dari Budi Ari sendiri untuk menghubungi salah satu kader. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi terkait itu dan kami juga tidak melihat di media pemberitaan dan segala macam. Oh sudah tahu, bahkan Ibu cukup cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi bukan orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Ini kan menyinggung nama Pak Budi Gunawan juga. Itu menanggapi adanya laporan polisi kepada Budi Ari Setiadi yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan karena dianggap telah mencemarkan nama baik PDI Perjuangan secara institusi atau kelembagaan, ya, sehubungan dengan adanya atau beredarnya rekaman suara Budi Ari di publik. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rekaman yang beredar tersebut adalah komunikasi privat ataupun pribadi antara Budi Ari dan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah media online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan, khususnya judul berita media online tersebut, yaitu "Buset, ternyata ex-Kominfo, Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Budi Ari menjelaskan bahwa judul dan isi berita tersebut
tidak sesuai dengan dakwaan. Tidak ada di dakwaan yang menyatakan Budiari mengetahui, menyuruh, meminta, apalagi menerima bagian dari pengamanan judol tersebut. Itu hanya pernyataan para terdakwa untuk menyeret Budiari dalam kasus judol. Oleh karena itu, media jangan ikutan framing. Namun Budiari tidak mengizinkan agar klarifikasinya tersebut ditulis ataupun dipublikasikan karena waktunya belum tepat. Nanti ada saatnya Budiari akan melakukan klarifikasi sendiri secara langsung. Yang kedua, karena komunikasi tersebut merupakan komunikasi privat dan dilarang untuk ditulis atau dipublikasikan, atau biasa kita sebutnya off the record, Budiari juga tidak mengetahui pembicaraan tersebut telah direkam. Maka penyebaran rekaman tersebut ke publik tidak sesuai dengan kaidah maupun kode etik jurnalistik maupun ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, Budiari tidak ada niat untuk menyerang kehormatan ataupun mencemarkan nama baik PDIP secara institusi, karena memang dia tidak pernah menyebut nama PDIP di ruang publik atau kepada umum, dan Budiari juga tidak pernah menyebarkan atau menyuruh menyebarkan rekaman tersebut. Oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, Budiari tidak pernah mencemarkan nama baik maupun memfitnah PDIP. Yang keempat, dari penjelasan Budiari, yang dimaksudnya bukanlah PDIP secara institusi, melainkan orang perorangan ataupun pribadi-pribadi, walaupun secara kelembagaan mereka bergabung di PDIP. Namun sekali lagi yang dimaksudnya adalah orang-orang secara pribadi. Dalam hal ini adalah para terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum di persidangan. Yang kelima dan yang terakhir, kami menghimbau dan mengharapkan kita bisa menghentikan kegaduhan yang tidak produktif ini. Mari kita fokus bagaimana membantu pemerintahan, khususnya bagaimana agar ekonomi kita bisa semakin baik pertumbuhannya. Dan mari kita sama-sama menunggu hasil persidangan judol terhadap para terdakwa. Terima kasih. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.